Kita mulai acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radar Bali. Saya Rosyan Anwar. Kali ini kami akan menggelar fokus group discussion. Sebuah diskusi yang kali ini akan mengangkat tema strategi Tabanan dalam kampanye ubah laku dan menyambut vaksin Sinovac. Kita tahu sekarang kita sudah pada fase ubah laku, di mana masyarakat sudah semakin terbiasa di era setelah pandemi COVID ini. Kita bagaimana mengadaptasi hal-hal baru dalam kehidupan kita. Sudah bersama kami di Zoom meeting kali ini dua orang narasumber yang kira-kira berkompeten di bidangnya, terutama di Setda Pemkab Tabanan, Kabupaten Tabanan, yaitu Bapak I. Nyoman Putra selaku Kepala Dinas Pendidikan Setda Kabupaten Tabanan. Selamat pagi, menjelang siang Pak Nyoman Putra. Selamat pagi, selamat pagi. Sehat selalu Pak, bersama jajaran. Rahayu. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami. Selanjutnya yang kedua adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Setda Kabupaten Tabanan, yaitu Bapak Iwayan Sarba. Selamat siang ini Pak Kasat. Selamat siang Pak Anwar. Ini sehat. paling sibuk nih di lapangan mungkin dalam masa-masa ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan aktivitasnya terus berjalan bersama jajaran. Oke, seharusnya kita juga ada salah satu narasumber yang penting, yaitu Bapak Dr. I. Gede Susila, SOS MSI selaku Sekretaris Daerah Setda Pemkab Tabanan. Cuman kami masih sambil menunggu beliau, mungkin ada kesibukan karena kami juga sambil menunggu. Untuk ini kita sudah tahu Pak, sekarang kita pada segmen pertama ini adalah segmen pemaparan. Jadi dua orang narasumber kita kali ini akan memberikan pemaparan tentang apa sih strategi atau mungkin hal-hal yang dilakukan sesuai bidangnya. Yang kali ini yang akan saya berikan waktu adalah Bapak I. Nyoman Putra selaku Kepala Dinas Pendidikan Setda Pemkab Tabanan. Karena kita tahu Pak, kemarin Bangli sempat melakukan uji coba seperti itu, mungkin di bidang pendidikannya sendiri, terutama untuk tatap muka di siswa. Di Tabanan sendiri mungkin seperti apa? Mungkin mari kita dengarkan pemaparan dari Pak Kadis Tabanan seputar ubah laku, terutama di dunia pendidikan di Tabanan sendiri. Kebijakannya terkini. Silakan Pak Kadis waktunya. Baik, terima kasih Saudara Rosihan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rosihan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada sahabat kami ya, atas undangan FGD tentang strategi Tabanan dalam kampanyekan ubah laku Sinovac tahun 2021. Ya. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa dengan merebaknya wabah COVID-19 itu, ya, kita mengalami perubahan yang cukup drastis ya. Salah satunya perubahan pola hidup ya, dari penerapan pola hidup yang sedikit tidak terlalu memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Jadi itu yang menjadi faktor utama di dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya, jadi terkait juga dengan bidang pendidikan, kebetulan yang saya ampu saat ini ya, dengan hadirnya COVID-19 ini menyebabkan perubahan yang begitu signifikan ya, dari sistem, terutama dari sistem pembelajaran ya, yang membuat, mohon maaf, keceriaan anak-anak di sekolah menjadi hilang sudah beberapa bulan ini, mulai bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini ya. Berbagai upaya-upaya memang sudah kita lakukan di dalam melaksanakan proses pembelajaran ya, tentunya tidak lepas dari regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang berupa juga SKB 4 Menteri. Berdasarkan itu kita melaksanakan proses pembelajaran di sekolah ya di masa pandemi ini
yaitu kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring dan dengan sistem luring. Nah, dengan sistem daring kemarin dapat saya sampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh itu untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengimbasan. Nah, kenapa saya sampaikan pengimbasan? Karena adaptasi yang seharusnya begitu cepat dilakukan oleh warga sekolah, terutama guru-guru, menghadapi wabah pandemi ini memang sedikit mengalami kendala. Nah, terutama bagi guru-guru kita yang selama ini tidak terlalu dekat dengan teknologi informasi, ya, jadi mereka sedikit menghadapi permasalahan di dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, sehingga menyikapi hal itu untuk optimalisasi pengimbasan, saya instruksikan untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh dari sekolah. Nah, jadi para guru tetap ke sekolah, nah sedangkan anak-anak melaksanakan menerima pembelajaran daring dari rumah. Nah, tujuannya pertama adalah untuk mempermudah pengawasan. Kepala satuan pendidikan itu lebih mudah mengawasi guru-guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Demikian juga halnya dengan pengawas, biar lebih mudah juga mengawasi sekolah binaannya di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di samping itu, teman-teman guru di dalam satu satuan pendidikan itu yang paham tentang teknologi informasi lebih mudah untuk mengimbas teman-teman yang memang penguasaan terhadap teknologi informasinya masih mengalami adaptasi yang merangkak, saya sampaikan seperti itu. Nah, kemudian untuk daerah-daerah yang memang belum untuk jangkauan internetnya mengalami kendala, itu juga kita laksanakan proses pembelajaran secara luring. Secara luring dalam implementasi ini dapat saya sampaikan bahwa pembelajaran itu juga tetap menggunakan modul-modul pembelajaran. Kemudian juga menyampaikan pesan-pesan pembelajaran lewat WhatsApp, lewat SMS. Artinya di sistem pembelajaran luring ini memang materi lebih belakangan diterima oleh para siswa daripada pembelajaran secara daring seperti itu. Nah, tentunya di sana juga warga sekolah, para guru juga tidak lupa menyampaikan kiat-kiat untuk menghadapi COVID-19 karena itu sudah menjadi sebuah keharusan untuk disampaikan materi pembelajaran tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, itu. Nah, kemudian juga dalam hal ini kita mengalami sendiri bahwa sekarang ini tripusat pendidikan itu memang lebih bersinergi antara pihak sekolah, kemudian masyarakat, dan orang tua. Di mana saat ini boleh mau tidak mau orang tua tersebut harus memiliki peran sebagai guru. Di samping sebagai guru rupake, beliau juga harus berperan sebagai guru pengajian karena merupakan sebuah kewajiban untuk mengawasi anak-anak mereka di dalam menerima proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, sehingga saya katakan ini merupakan sebuah pengalaman baru yang tentunya tidak boleh kita ambil hikmah negatifnya saja. Kita harus mengambil hikmah positifnya. Nah, di dalam rubah laku kehidupan terkait dengan teknologi informasi, ini sebenarnya juga kalau kita ambil hikmah positifnya, ini juga memaksa kita untuk hidup berdampingan dengan dunia digital, tentunya teknologi informasi. Karena kalau tidak kita mengoptimalisasi diri dengan teknologi informasi, tentunya kita akan menghadapi masalah yang cukup besar di dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, untuk itulah mau tidak mau para guru kami, walaupun mereka berusia di atas 55 tahun, ya mereka berupaya seoptimal mungkin untuk beradaptasi di dalam penguasaan teknologi informasi untuk mengelola proses pembelajaran jarak jauh. Nah, itu beberapa hikmah positif, ya salah satunya juga di dalam penerapan pola hidup sehari-hari yang kemarin mengabaikan pola hidup bersih dan sehat, sekarang itu menjadi keniscayaan. Ya, anak-anak harus mencuci tangan dengan baik.
kemudian memakai masker, memperhatikan kebersihan lingkungan, memperhatikan kebersihan diri. Nah, itu salah satu dampak positif yang bisa kita ambil hikmahnya, yang nantinya kita jadikan sebuah pendidikan karakter kepada mereka di dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Walaupun pada nantinya COVID ini mudah-mudahan saja bisa berlalu dengan adanya vaksin, ya, vaksin Sinovac yang nantinya akan membantu imunitas tubuh di dalam menghadapi COVID-19 ini. Pola hidup bersih dan sehat itu harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun. Baik itu di dalam kehidupan anak-anak kami di keluarganya, dengan masyarakat, demikian juga di lingkungan sekolah. Nah, demikian juga terhadap lingkungan sekolah, penambahan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah terkait dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat ini, sekolah kami menjadi bisa dikatakan lebih lengkap dengan sarana prasarana tersebut. Dengan belanja-belanja yang mereka poskan itu salah satunya mengutamakan untuk pengadaan sarana dan prasarana protokol kesehatan COVID-19. Dalam kondisi seperti ini, secara sarana dan prasarana dapat kami sampaikan bahwa untuk penerapan pola hidup bersih dan sehat, sekolah kami bisa dikatakan sudah siap, hampir mencapai 100%. Nah, itu dapat saya sampaikan pola hidup perilaku terkait dengan strategi Tabanan di dalam mengubah laku dalam menyambut vaksin Sinovac ini. Artinya kami mendapat ruang juga di dalam kondisi seperti ini untuk menanamkan karakter-karakter penerapan pola hidup bersih dan sehat, ya, kepada anak-anak kami di dalam hidup berdampingan dengan COVID. Dan pola hidup bersih dan sehat ini juga akan nantinya menjadi bekal buat mereka, ya, menjadi karakter buat mereka di dalam menghadapi kehidupan mereka selanjutnya. Tidak boleh diabaikan ini. Dan harapan kita memang COVID-19 ini bisa segera berlalu. Nah, sebagai antisipasi kami di dalam mempersiapkan kondisi-kondisi pembelajaran, mudah-mudahan saja kondisi di tengah COVID-19 ini memungkinkan nanti suatu saat Tabanan akan melaksanakan pertemuan tatap muka. Kami memang sudah melaksanakan persiapan-persiapan seperti persiapan sarana dan prasarana di sekolah, kemudian persiapan penyederhanaan kurikulum juga, ya, persiapan sistem pembelajaran yang nantinya mengacu juga kepada juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali. Kami akan melakukan shifting seperti misalnya PAUD itu tidak boleh lebih dari 5 orang, kemudian untuk SD tidak boleh lebih dari 15 orang, kemudian untuk SMP tidak boleh lebih dari 18 orang. Nah, untuk sekolah-sekolah nantinya yang jumlah siswanya melebihi target tersebut di atas, itu kita akan lakukan shifting. Artinya 2 kali pembelajaran. Anak-anak itu di masa transisi nantinya itu akan belajar cuma 1,5 jam di sekolah. Baik itu dari tingkat PAUD, tingkat SD maupun tingkat SMP, mereka hanya 1,5 jam berada di sekolah. Ya, kita akan meniadakan kantin, ya. Kemudian pelajaran olahraga juga akan kita tiadakan, kantin akan kita tiadakan. Mereka sepenuhnya wajib berada di dalam ruang kelas selama mereka mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Istirahat juga tetap istirahat di dalam kelas, tentunya dengan pengawasan ketat para guru. Nah, seperti itu kesiapan kami menyambut seandainya nanti pemerintah daerah Kabupaten Tabanan mengeluarkan kebijakan memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Yang jelas komitmen kami, terutama yang didukung juga oleh komitmen stakeholder pendidikan, dari pihak sekolah, kemudian dari stakeholder yang lain, ya,
pada prinsipnya kami mengutamakan keselamatan anak-anak kami, ya. Kami mengutamakan keselamatan anak-anak kami, namun kemampuan mereka juga tidak bisa kita abaikan. Untuk itu kita tidak menyerah sampai di sini. Kita sudah melakukan upaya-upaya, ya, upaya-upaya untuk mengoptimalkan bagaimana mereka bisa menerima proses pembelajaran dengan baik. Walaupun kita sadari di masa COVID ini capaian belajar itu jika dibandingkan dengan kondisi normal itu mengalami penurunan. Karena memang sedikit sulit kita kita yakini akurasi daripada hasil-hasil tes yang sudah kami coba laksanakan kepada siswa karena mereka itu belajar didampingi oleh orang tua seperti itu. Namun kita tidak kita tidak menyerah, kita tidak patah harap, kita berupaya, ya, kita berupaya bersosialisasi juga kepada orang tua agar mendampingi anak-anak mereka di dalam menerima pelajaran itu secara baik dan benar. Baiknya apa? Tidak melakukan tidak melakukan kekerasan kepada anak, baik itu kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara verbal. Nah, kemudian benarnya adalah tidak pada saat-saat kita akan melakukan tes kepada anak-anak itu, kami harapkan orang tua tidak membantu untuk menjawab. Ya, kami harapkan kepada orang tua untuk mendampingi mereka. Nah, sehingga feedback dari anak-anak itu bisa kita yakini akurasinya. Seperti itu. Nah, pada intinya kita berupaya tetap seperti apa yang saya sampaikan tadi, keselamatan anak-anak adalah itu yang utama. Kita tidak boleh di masa karena COVID ini kita lost generation. Pemerintah Tabanan dalam hal ini sudah mengambil kebijakan yang sangat tepat untuk menunda terlebih dahulu proses pembelajaran tatap muka karena situasi penyebaran COVID khususnya di Kabupaten Tabanan saat ini masih dalam kondisi zona merah, artinya penyebarannya tidak terkendali seperti itu. Saudara Rosihan, itu yang bisa saya sampaikan ya terhadap sedikit materi tentang kondisi kita di dalam strategi Tabanan kampanye ubah laku dan sambut vaksin Sinovac khususnya di bidang pendidikan. Sedikit kami berharap, bukannya sedikit, mohon maaf, besar harapan kami ya ketika nanti vaksin Sinovac ini sudah ada ya, kami berharap ada sebuah prioritas lah untuk tenaga pengajar kami, tenaga pendidik kami, baik itu tenaga guru, baik juga tenaga tata usaha yang masuk dalam kategori tenaga kependidikan. Harapan kami ada skala prioritas lah buat mereka, karena mereka nantinya yang berinteraksi langsung kepada generasi emas kita, yaitu anak-anak sekolah kita di Kabupaten Tabanan. Baik, Saudara Rusihan, itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Rahayu Pak Kadis. Panjang udah jelas banget ini. Tapi kita belum selesai Pak, karena masih ada dua segmen lagi. Nanti ada sesi tanya jawab. Baik, tadi cukup jelas Pak Kadis Pendidikan, Pak Nyoman Putra dari Pendidikan Tabanan sudah menjelaskan apa nih strategi-strateginya dari Dinas Pendidikan Tabanan dalam soal pendidikan di era ubah laku ini. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kita masih ada segmen kedua dan ketiga nanti. Jadi mungkin saya nanti banyak bertanya. Kalau tadi Bapak yang memaparkan, nanti saya bertanya. Baik, siap. Terima kasih. Ini kita langsung pindah ini ke Pak Kasat. Nah, ini yang sehari-hari ini di lapangan bertemu dengan masyarakat, terutama apalagi sekarang Bali masuk PSBB walaupun hanya dari Pasar Badung, tapi paling tidak karena Tabanan masuk Sarbagita ya, dekat dari Denpasar, kena imbasnya sedikit Pak. Jadi ini seperti apa? Ada kebijakan khususkah dari Kabupaten Tabanan atau dari Pemkab terkait dengan pembatasan sosial ini Pak, terutama di Tabanan. Silakan mungkin Pak Kasat mungkin lebih banyak nanti bercerita tentang terkait pengamanan atau pemantauan di lapangan ini di masyarakat. Silakan Pak Wayan Serbes selaku Kepala Satpol PP Pemkab Tabanan. Waktunya saya silakan. Baik, terima kasih Pak Rosihan Anwar ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Kita awali dengan
Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati, perkenankan saya sedikit cerita lah seperti itu, apa yang kami alami selama kurang lebih 1 tahun semenjak mewabahnya pandemi ini. Kalau nggak salah kurang lebih bulan Maret mulai masuk Bali, masuk Tabanan, nah, kita sudah mulai ambil langkah-langkah, Pak, langkah-langkah tegas di lapangan. Jadi sesuai dengan perintah pimpinan kami, begitu wabah itu masuk ke daerah kita, kita sudah melakukan tindakan-tindakan, terutama yang bersifat edukasi dan pengawasan. Jadi kita tahu bersama bahwa ketika wabah ini terjadi mendunia global, rekan-rekan kita ini yang bekerja di luar, PMI kita, ini kan juga eksodus pulang ya. Jadi kita di Tabanan ada ribuan itu yang pulang. Nah, yang kita khawatirkan mereka membawa atau menyebarkan virus ini ke daerah kita. Nah, langkah pertama inilah yang kita kemarin kerjakan betul, sehingga teman-teman PMI itu sampai kita lakukan karantina. Jadi tidak boleh langsung pulang. Nah, tentu pihak kami, Satpol PP, diberikan tugas tambahan untuk menjaga, mengamankan, dan mengawasi setelah mereka masuk hotel, masuk karantina, biar tidak kabur kemana-mana. Nah, tentu kami di sini bersinergi dengan teman-teman TNI dan teman-teman Polri. Ini memang capek, Pak. Itu bergelombang, Pak, bergelombang datangnya. Kita sampai akhirnya teman-teman PMI ini sudah semualah yang sudah balik, semua di karantina. Jadi kemudian yang kedua, sebelum kita masuk kepada penegakan hukum, Pak, saya juga ingin sampaikan, yang kedua kita melakukan sidak atau pengawasan terhadap kedatangan warga luar Bali, Pak. Nah, kita kan tahu bahwa Tabanan ini porosnya ya, jalurnya orang ke Bali, terutama ke Kota Denpasar ya. Dan kita tahu juga di jalur ini sepanjang Jalan Insinyur Soekarno sampai perbatasan negara sana kan Bapak tahu banyak ada usaha-usaha warung, rumah makan, dan lain sebagainya yang berpotensi terjadi kontak, terjadi kerumunan. Nah, ini pun kita kemarin di awal-awal bulan Mei itu kita lakukan pengawasannya ketat. Bahkan saya sampai sempat menahan kursi-kursi para pedagang kaki lima. Bayangkan itu. Untuk menghindari kerumunan. Ada 500 kursi yang kita tahan sempat, Pak. Jadi itu lama kami tahan sampai berlakunya new normal. Ya. Jadi setelah berlaku new normal ya kita kembalikan lagi. Bayangkan mengembalikan itu lagi kepada mereka. Maksudnya apa? Untuk mengurangi kontak, untuk mengurangi kerumunan. Bahkan Bupati juga telah mengeluarkan pembatasan jam buka untuk usaha. Nah, ini kita awasi, kita amankan. Sehingga pada saat ini walaupun di mana-mana sudah mulai merebak tinggi angkanya, Tabanan landai, Pak. Hitungan yang kena positif itu masih puluhan. Puluhan. Bulan Mei itu. Nah, setelah itu sampai kita awasi itu kita lakukan rahasia, Pak. Jadi terhadap pengemudi-kemudi. Jadi yang keluar masuk Bali, terutama yang ada masuk ke wilayah Tabanan. Kita stopin di jalan-jalan, kita turunkan, kita cek apakah mereka sudah menerapkan protokol kesehatan apa tidak. Terutama yang 3M ini, Pak. Memakai masker, kemudian mencuci tangan atau pakai hand sanitizer dengan jaga jarak. Bahkan tidak jarang kami sopir-sopir yang membawa muatan lebih di depannya itu ada yang 4 orang, kita turunkan sehingga mereka tetap jaga jarak, maksimal 2 orang lah di depan, jangan sampai 4 orang berduduk seperti itu, sehingga kan walaupun mereka pakai masker ya kontak badannya kan terjadi. Seperti itu kita sampai lakukan, Pak. Ini awal-awalnya. Nah, setelah itu kita juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar, Pak. Kita kan tahu bersama bagaimana pasar itu.
pusat keramaian, pusat kerumunan, orang belanja, hilir mudik, dan lain sebagainya. Kita awasi, apakah mereka sudah menerapkan 3M tadi, protokol kesehatan itu. Sehingga tiap hari kita lakukan itu, sampai 3 kali, Pak. Jadi yang pagi, shift siang, malam kita khusus menyasar atau pembatasan jam buka tutup, bahkan pasar mall ya, mohon maaf, perbelanjaan mall, minimarket, itu kemudian restoran, kafe, kita awasi ketat itu semua. Kemudian kita juga mengecek ya, di samping mengawasi aktivitas ini kita juga mengecek apakah usaha-usaha perkantoran, kemudian termasuk semua lembaga semua sudah menyiapkan enggak sarana protokol kesehatan ini. Sudah ada cuci tangan enggak? Sudah menyiapkan hand sanitizer enggak? Tempat-tempat duduk, kalau ada tempat-tempat tunggu sudah dibuat enggak? Sudah diatur berjarak enggak? Seperti itu. Nah kalau enggak, ya kita tegur, Pak. Kita tegur dengan keras, kita kasih peringatan, kita pastikan bahwa semua usaha, semua toko, semua pedagang kemudian melakukan itu dengan baik. Memang capek, Pak. Memang capek. Nah, setelah itu berlakulah new normal, Pak. Jadi usaha ini tidak sia-sia, Pak, karena kami rekam datanya. Jadi penularan COVID di Bali sangat rendah, Pak. Bahkan terbaik di Bali sempat. Jadi kisarannya puluhan seperti itu, Pak. Nah, ketika akhirnya berlaku new normal, mulailah terjadi ledakan-ledakan. Kenapa? Karena aktivitas masyarakat kembali seperti biasa. Walaupun kita sudah edukasi harus menerapkan prokes, tetapi rupa-rupanya awal-awal new normalnya mereka gimana ya? AB sekali. Nah, kemudian barengan dengan itu Bupati pemerintah pusat mengeluarkan kepres, kemudian Pak Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 46, kemudian kami di Tabaran Bupati kita mengeluarkan peraturan Bupati nomor 44 untuk penegakan hukum dan pendisiplinan. Nah, karena melihat seperti itu sudah mulai merangkak naik penularan COVID ini, ya kita mulai tegas lagi, tidak lagi sekedar mengedukasi, mengawasi seperti yang awal-awal yang kita lakukan. Kita sudah mulai penegakan hukum. Jadi mulai bulan Mei ya. Jadi kita sudah mulai melakukan penegakan hukum. Jadi kita lakukan rahasia-rahasia baik di jalan, baik di pasar-pasar, jadi ke kampung-kampung, ke objek wisata, ke tempat-tempat usaha, semua kita lakukan. Jadi sampai hari ini tercatat, ya kita sudah menindak 1.258 pelanggar, Pak. Jadi 1.258 pelanggar. Jadi yang kita kategorikan pelanggaran berat itu sebanyak perorangan ya, 88 orang. Itu kita kenakan denda 100.000. Kemudian ada satu perusahaan juga yang kita kenakan denda karena tidak mengabaikan prokes, tidak menyiapkan sarana prokes, ya kita denda 1 juta. Ya, kemudian ya pelanggaran sedang, nah, itu yang kita pekerjakan sosial, kita sudah nyapu dan lain sebagainya. Nah, pelanggaran ringan yang terbanyak, Pak. Mereka bawa masker tapi dipakai kayak saya ini begini kayak sendiri di ruangan nggak apa-apa lah, diturunkan begini. Nah, akhirnya ini kita tegur, kita beri hukuman fisik, ada yang push up, ada yang kami suruh ngapalin Pancasila, macam-macam lah. Ini yang banyak, Pak, sampai 1.166 orang. Ini menandakan apa, Pak? Artinya apa? Masyarakat kita masih belum disiplin, ya, belum paham daripada bahayanya wabah penyakit ini. Nah, oleh karena demikian, tentu pihak lain yang punya tugas itu kami mohon ke depan, karena ini belum selesai, walaupun mungkin vaksin akan ada, ya, enggak, apalagi target pemerintah 1 tahun ini mudah-mudahan semua sudah bisa divaksin, tapi kan ini proses panjang, harus juga perilaku prokes ini harus kita terapkan dengan ketat di masyarakat, harus kita laksanakan. Nah, ini tanda-tanda kan artinya masih ada tingkat kedisiplinan masyarakat.
Nah, saya cerita sedikit. Ledakan kemarin itu pun sehingga sampai sekarang Tabanan zona merah lagi, karena ada beberapa faktor, Pak, yang saya lihat, yang kita amati. Faktor klaster keluarga yang disebabkan oleh tahun-tahun di akhir-akhir tahun ini banyak kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita sudah duga itu akan terjadi karena beberapa saya cek, ternyata mereka sangat abai itu Pak dengan sarana prokesnya di tempat-tempat upacara. Ada orang kawinan, ada upacara agama, upacara adat. Nah, ini jadi masyarakat kita ini merasa seperti dulu dia lupa dengan wabah ini. Walaupun sudah pakai masker, tetapi masih berhimpitan, masih pegang-pegangan. Jadi kan sama aja bohong jadinya. Nah, artinya apa? Nah, kami di Tabanan di sektor ini, artinya apa? Peran desa adat, peran bapak-bapak berbekal, peran pecalang di bawah yang mengkoordinir acara-acara ini, mengawasi biar lebih ketat lagi. Kalau kami di Satpol nggak mungkin bisa menjangkau sejauh itu, Pak. Mohon maaf. Di kota aja kita sudah kewalahan. Tenaga kita terbatas, jadi sumber dana kita juga terbatas. Jadi kita sudah lakukan shift 3 hari. Kita didukung penuh oleh teman-teman TNI dan Polri. Ya kita tidak akan bisa efektif sejauh itu sampai mengawasi seluruh, apalagi sampai di pelosok-pelosok seperti itu. Nah, saya pikir sekarang ini yang penting. Jadi desa adat sama desa dinas yang depan ini yang penting. Kita berharap seperti awal lagi lah. Dulu kan ada posko itu, Pak. Sekarang sebenarnya masih ada posko gotong royong, tetapi sejauh mana aktivitas, sejauh mana sekarang dia berbuat. Karena pandemi ini masih meningkat terus. Wabah ini masih meningkat terus. Nah, oleh karena demikian kami harapkan sekali lagi kerjasama teman-teman Semeton Jero Desa Adat dengan pecalangnya, teman-teman Prabekal dengan linmasnya di bawah, marilah kita bersinergi karena di sini menjadi sumber, Pak. Kalau di kota kami mohon maaf saja, kemarin pergantian tahun kita ketat banget. Nah, jadi Natal kita awasi itu gereja-gereja itu. Kemudian masjid-masjid kita awasi. Nah, terus bagaimana di kampung-kampung ini? Nah, ini yang penting biar kita sama seperti itu sehingga kita berharap nanti mudah-mudahan COVID ini akan bisa mereda. Nah, di samping itu kita akan segera, dan vaksin sudah masuk Bali, Pak. Nah, tentu hari ini juga akan memerlukan peran kami di Satpol PP untuk mengawasi pelaksanaan itu sehingga menjamin tidak terjadi kerumunan dan bisa diatur dengan baik sampai nanti ini tuntas. Dan perlu juga kami catat, ya, memang di akhir-akhir tahun ini, Pak, kami hampir, terutama bulan Desember, tidak pernah mengenakan denda. Karena kesadaran masyarakat sekarang untuk memakai masker itu memang sudah bagus, Pak, hampir 99%. Cuma yang terjadi masih salah pakai aja. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kemarin kami tidak ada. Katakanlah Desember ini hampir total tidak ada denda, walaupun kita sidak juga tiap hari. Bahkan kami bekerjasama dengan teman-teman TNI dan Polri melakukan enforce pembubaran kerumunan. Jadi di mana ada kerumunan ya kita datangi, kita bubarkan. Termasuk tahun baru kemarin luar biasa, Pak, di Tabanan. Jadi boleh dikatakan ya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi yang kita kan khawatir kemarin sempat tahun baru gimana nih, kita awasi ketat itu. Pergantian tahunnya tidak ada perayaan yang sifat rame-rame, bahkan petasan dan lain-lain tidak ada. 1-2 sih ada yang kecolongan di rumahnya itu. Kemudian objek-objek wisata kita awasi sampai akhir liburan dengan ketat itu. Nah ke depan kita akan tetap, Pak, seperti itu. Jadi kita sudah menyiapkan lagi karena kita punya tim. Jadi yang melakukan ini namanya tim UCC, Pak. Jadi diperkuat oleh teman-teman TNI dan Polri sehingga kita melakukan sidak-sidak dalam rangka memberikan sanksi. Dan di sana setiap operasi ini kita masukkan PPNS, Pak, sehingga bisa melakukan tindakan sanksi berupa sanksi administrasi, denda, dan seterusnya. Kira-kira begitu, Pak. Jadi pada prinsipnya memang semenjak pandemi ini terjadi,
ada tambahan tugas buat Satpol PP yang luar biasa. Tambah sibuk, Pak. Mohon pastinya semua pihak dan teman-teman media terutama sangat mendukung kami, Pak. Terima kasih. Kami tutup dengan Om Santi Om. Terima kasih Pak Kasat. Penjelasannya juga udah cukup menarik. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita harapkan tetap jaga kesehatan nih, baik Pak Kadis Pendidikan maupun Pak Kasat juga. Oke, Bapak-Bapak sekalian. Ada sesuatu negatif, Pak. Kita sudah baru pada segmen pertama tadi, cukup menarik pemaparan dari masing-masing narasumber kami, terutama dari bidang pendidikan maupun di pengamanan di Satpol PP di Kabupaten Tabanan. Baik, kita akan jeda sebentar, tapi kayaknya nggak lama karena kita akan langsung nih, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi kita sih sebenarnya karena tapping, jadi langsung aja ini. Kita kok masuk ke segmen kedua, karena kita mungkin kejar waktu dikit. Mungkin sekarang kita segmen kedua ini adalah tanya jawab. Mungkin ke Pak Kadis Pendidikan dulu. Ini tadi pemaparannya cukup menarik, terutama soal masalah teknologi dan sebagainya. Karena kita paham sendiri memang juga itu juga problem karena belajar daring tentu perlu alat teknologi juga ada connect ke internet dan sebagainya. Untuk di Tabanan sendiri, Pak, pertanyaan saya ini mungkin ada nggak stimulus untuk guru atau siswa sendiri untuk, karena kan kita tahu tidak semua juga, karena saya dengar banyak HP ibunya Pak yang dipakai ini, HP bapak atau HP ibunya nih akhirnya direlakan, padahal bapaknya mungkin bekerja. Jadi ini seperti apa Pak? Mungkin ada anggaran khusus atau mungkin ada cara-cara tertentu untuk menyiasati ini agar tetap siswa itu bisa belajar daring karena keterbatasan. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Ruzihan. Nah, terkait stimulus, memang di APBD kita itu tidak menyediakan stimulus untuk pembelian perangkat ya. Kalau saya sampaikan itu pembelian gawai ya. Pembelian gawai itu kita tidak menyediakan. Nah, kalau untuk stimulus stimulus paket internet kemarin ya, memang kita upayakan itu tetap melalui dana BOS. Itu kita anggarkan melalui dana BOS sebelum Kemdikbud itu mengeluarkan kebijakan subsidi paket itu 3 bulan terakhir di tahun 2020. Itu memang kita sediakan. Nah, terkait dengan ketersediaan gawai, ya, yang memang anak-anak itu memang ada beberapa yang sharing dengan orang tuanya. Nah, itulah kami kombinasikan antara pembelajaran daring dan luring. Yang daring ini maksud kita online komunikasi seperti ini ya, seperti ini, baik itu melalui media Zoom, baik itu juga melalui media aplikasi Google Meet ya, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kemudian untuk yang gawainya mereka sharing dengan orang tuanya, itu kita menyampaikan informasi itu pada lewat WA. Nah, kemudian ada semacam strategi kami kemarin, yaitu kami menggunakan mekanisme program guru kunjung namanya. Nah, program guru kunjung ini kami optimalkan, kami prioritaskan untuk anak-anak kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Dan itu kita fokuskan untuk pembelajaran calistung, baca, tulis, dan hitung. Ya, kami takut generasi kami yang di kelas rendah ini karena pembelajaran jarak jauh, mereka walaupun sudah didampingi oleh orang tuanya, kan tidak semua orang tua memiliki bakat menjadi guru begitu ya. Tidak semua orang tua memiliki. Nah, untuk itulah kami mencoba berinovasi untuk membuat program guru kunjung. Ya, guru kunjung untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Itu kami prioritaskan. Nah, di mana mereka membuat kelompok belajar, tentunya tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang ditanggung oleh sekolah, ya, di rumah salah satu orang siswa atau di rumah salah satu orang guru yang berdomisili di desa tersebut, ya, maksimal 7 orang itu dikunjungi oleh guru-gurunya, bergiliran mereka mengunjungi. Nah, seperti itu, sehingga difokuskan untuk bisa belajar membaca, tulis, dan menghitung. Nah, itu salah satunya yang sudah kami buat. Nah, namun terkendala dengan kondisi zona kemarin, ya, relaksasi dari
SKB 4 Menteri yang pertama itu hanya memperbolehkan kita di zona kuning dan hijau. Nah, begitu berjalan kemudian kelompok belajar itu tiba-tiba saja Tabanan masuk zona oranye. Tiba-tiba saja Tabanan masuk zona oranye dan ke merah terus meningkat. Nah, kemudian untuk keamanan semua, karena seperti prinsip kita tadi, kita mengutamakan keselamatan anak-anak, akhirnya kegiatan kelompok belajar itu memang kami stop. Seperti itu. Paham, Pak? Mengerti. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi, Pak. Mungkin yang untuk pertanyaan terakhir saya. Untuk gedung, Pak. Ini kan anak-anak nggak sekolah. Cuman kalau guru mungkin ke sekolah, Pak ya. Cuman perawatan gedung ini kan mungkin kasihan juga ini kalau gedungnya lama-lama nggak ditinggalin ini apa kebersihannya atau perawatannya seperti apa, Pak? Untuk ada strategi nggak? Mungkin karena kan kasihan juga gedung-gedung kita kan banyak, Pak, infrastruktur kita ini, Pak, kalau dibiarkan nggak di apa? Ada yang kalau ada anak sekolah mungkin ada yang nyapu lah atau ya, betul. Nah, untuk gedung-gedung sekolah, untuk perawatan gedung-gedung sekolah itu karena memang kita akui ya kalau bangunan itu tidak kena hawa manusia itu memang cepat apalagi yang swasta, Pak. Kalau negeri mungkin lagi ini, yang swasta juga banyak juga ini. Di Tabanan tidak terlalu banyak sekolah swasta, artinya mereka sudah melakukan perawatan terhadap gedungnya masing-masing terkait dengan kebersihannya. Nah, untuk perawatan gedung kita itu guru-guru memang saya perintahkan kepala sekolah ya untuk mengatur bagaimana caranya sekolah itu biar tetap mendapat perawatan. Nah, kalau untuk di tingkat SD, guru-gurunya yang melakukan tiket untuk membersihkan sekolah ya. Nah, kemudian untuk SMP kemarin memang sempat melibatkan partisipasi pengurus OSIS ya, pengurus OSIS untuk membersihkan, anak-anak dipiketkan pagi-pagi itu datang ke sekolah berapa orang, tidak terlalu banyak lah, 5 orang, 10 orang tidak dipiketkan anak-anak. Nah, untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, terutama gedung-gedung itu kalau tidak dirawat, nantinya kayak gedung pusat. Kasihan juga. Ya. Itu saya percayakan kepada satuan pendidikan untuk mengaturnya. Yang jelas, saya perintahkan sekolah itu tidak boleh kotor. Sekolah itu harus tetap terjaga seperti ada kegiatan di sekolah sebelum pandemi ini. Baik, Pak Kades. Sekali semoga nanti ada strategi-strategi ini karena kita nggak tahu nih ubah laku nih apa kasus sampai kapan kita juga sampai kapan ya betul harapan kami ini banyak kita di dinas pendidikan ini kan banyak program, banyak aset juga yang harus kita amankan. Semoga nanti berjalan lancar, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya. Mungkin tanya jawabnya hanya 2, nanti kita lain waktu banyak pertanyaan lagi mungkin. Ya, baik, Pak Kades, terima kasih. Ini saya ke Pak Kasat Pol PP ini. Ini ada saya pertanyaan, Pak. Ini terutama untuk PSBB yang baru ini kan Jawa Bali ini sekarang. Ada ini nggak dari pusat atau provinsi mungkin koordinasinya, Pak, seperti apa dengan Pemkab Tabanan? Karena yang seperti Bapak bilang, Tabanan ini kan poros, Pak. Lewat darat pun dari Jawa lewat Tabanan. Udara pun orang juga sering karena di daerah sebelah kita Tabanan ini orang pasti datang atau lewat gitulah. Ada nggak koordinasi antara dengan pusat atau mungkin provinsi atau Denpasar Badung terkait PSBB yang pemberlakuan yang baru ini, Pak, yang Jawa Bali? Baik. Jadi kami kemarin sudah dipanggil ke provinsi, Pak. Khusus kita di jajaran Satpol PP Sebali. Nah, walaupun yang kena PSBB kan Denpasar dan Badung. Tapi karena mengingat Tabanan, Gianyar itu kan daerah berhimpit, akan tidak ada jarak seperti itu ya, mau tidak mau kita akan mendukung dan sedikit menyesuaikan. Ya, apalagi kita kan jalur dilewati pintu masuk Bali ya. Tentu kita akan. Nah, kemarin hasil rapat di provinsi seperti itu. Ya, kebetulan kemarin juga dihadiri oleh pihak Polda, pihak Kodam. Kemudian juga dihadiri oleh Perikatan Pecalang Sebali. Nah, kita di Tabanan kemarin juga kan dengan waktu yang berbeda sudah rapat menyiapkan diri untuk menyikapi PSBB ini. Walaupun kita tidak termasuk daerah yang kena PSBB, tapi kita sudah akan antisipasi langkah-langkah. Cuma kita harus tunggu dulu nanti produknya kayak apa, gitu ya. Kebijakannya kayak apa, kan bukan kapasitas saya untuk menjelaskan itu. Apapun nanti kebijakan pimpinan. Baik, Pak, terakhir itu kan aturan sebelum Natal kemarin itu kan aturannya sekarang lewat darat tuh antigen kalau nggak salah ya juga, atau pesawat kan PCR. Ya.
Di Tabanan sendiri ada menyiapkan pos untuk pemeriksaannya juga Pak, walaupun mungkin di Gilimanuk udah diperiksa, tapi Tabanan ada pemeriksaan khusus lagi nggak untuk syarat-syarat itu? Nah ini yang kita lagi susun Pak, lagi kita bahas sekarang, karena baru kemarin rapatnya, apakah nanti saya pikir pihak perhubungan sudah mengantisipasi itu. Nah, cuma kami belum ketemu ini, jadi karena kemarin rapatnya jam 2 sore, bisa sudah dilapor tadi langkah-langkah yang sudah digariskan. Itu karena kan di gugus ini kan banyak ada apa ya sektornya ya, banyak bidangnya dia. Saya kan bidangnya di penegakan hukum dan pendisiplinan. Mungkin dalam hal itu apakah nanti ada posko seperti itu, mungkin teman-teman gugus yang lain nanti yang berarti mungkin lebih ke jam malam nih gimana Pak? Tabanan ada masih jam malam atau gimana? Nah inilah kita tunggu Pak. Yang kita, kalau kemarin kan masih sampai jam 1 ya. Nah sekarang yang baru dengan penyesuaian SPP ini kayak apa? Ini yang kita tunggu lagi dirumuskan di tengah oleh Pak Ketua. Karena termasuk struktur pun berubah sekarang langsung bupati ketuanya Pak. Kalau dulu kan Pak Sekda ya. Sekarang langsung ke bupati. Kita tunggulah. Apapun menjadi kebijakan nanti dalam rangka ini, kita Satpol PP siap untuk melakukan penegakan hukum dan pengawasan di lapangan seperti itu. Intinya siap aja Satpol PP untuk mengamankan ini. Ya, sudah 24 jam siap. Tapi secara umum masyarakat kita udah mulai terbiasa Pak ya, terbiasa dengan prokes-prokes ini Pak ya. Ya. Nah, saya lihat prokesnya sudah hampir 99% loh Pak. Ya. Cuma masih ada kesadaran. Mungkin apa dia lupa habis makan, habis minum masih tetap. Kan? Nah ini yang terjadi di lapangan Pak. Nah di kampung-kampung itu yang terjadi kerumunan itu karena budaya paternalistik kita ini agak kental Pak. Walaupun dia sudah pakai masker tapi ya masih suka selfie pegang-pegangan, kumpul-kumpul duduknya terlalu erat. Nah ini yang jadi persoalan untuk kita lebih apa ya? Koordinasi dengan desa adat juga penting Pak ya. Ya sangat-sangat penting itu. Kuncinya di sana Pak. Ya. Kalau kita sih nggak mampu menjangkau sampai sejauh itu nanti. Dan aneh juga kalau Satpol PP tempat-tempat acara seperti itu. Siap Pak Kasat, terima kasih. Ini kita dengan Pak Kadis, di Kristiadi juga ada hadir nih. Selamat siang Li, terima kasih sudah join. Mungkin mau bertanya atau ada pertanyaan? Silakan, Li, mungkin mau bertanya dengan. Terima kasih Pak dari Radar Bali, Pak Kasatpol PP, Pak Kadisdik. Mohon izin sebelumnya Bapak, saya diperintah oleh Pak Wakil Bupati untuk menghadiri, merekam begitu. Mohon izin, beliau berhalangan karena saat ini masih di Jaya Sabha ada untuk dengan Gubernur mungkin. Saya diperintah beberapa menit lalu untuk mengikuti ataupun merekam dari apa yang disampaikan melalui Zoom meeting ini terkait dengan penerapan protokol kesehatan nanti. Baik Bapak, mohon izin. Tentu ada beberapa hal yang beliau pesan Pak Komang Gede Sanjaya, Dokter selaku dan juga sebagai Bupati terpilih tentu selamat. Protokol kesehatan ini menjadi sebuah hal penting dalam pembangunan ataupun setelah pemerintahan yang kedepannya. Di mana penerapannya terkait dengan Angun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang yang aman, unggul, dan madani. Ini juga sudah termaktub di salah satu misi beliau dalam menciptakan pemerintahan yang aman, unggul, dan madani ini. Nah, beliau berpesan singkat kepada dan terima kasih kepada Satgas di Kabupaten Tabanan, Kadisdik dalam hal ini yang berkesempatan hadir dan juga Kasatpol PP yang terus melakukan pemantauan, penugasan terkait dengan tupoksinya di satuan tugas. Tetapi beliau tetap akan stressing atau menekankan ke teman-teman di kepala OPD untuk memanfaatkan ataupun mengambil hikmah daripada pandemi COVID ini. Bagaimana teman-teman OPD itu akan dipacu oleh beliau setelah beliau terlantik nanti untuk berinovasi di tengah COVID-19 ini, pandemi ini. Jadi tetap akan dipantau terus. Jadi bagaimana seluruh OPD ini mampu untuk mengedepankan inovasi di tengah
terjadinya situasi seperti ini. Tapi kita intinya beliau berharap jangan stuck, terus berpacu dengan target-target yang terukur pada nantinya, sehingga kedepannya pemerintahan Bapak Gede Sanjaya dan Pak Edi Wirawan ini mampu benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat meskipun situasinya serba sulit seperti ini. Mohon izin, itu yang beliau sampaikan. Terima kasih juga kepada teman-teman di Radar Bali. Mohon izin untuk bisa terus mensosialisasikan keberadaan daripada protokol kesehatan ini, sehingga kita dari segala lini bisa untuk mengedukasi masyarakat dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Saya kira begitu pesan beliau. Mohon izin, tadi silakan Bapak. Terima kasih nih. Mohon maaf sebelumnya karena kemarin kita undangnya sebenarnya Pak Sekda, cuman karena ada tadi saya belum dapat info. Terima kasih. Jadi salam untuk Bapak. Siap, jangan sampaikan sekalian juga kepada rekaman. Terima kasih sekalian juga pada Bapak-bapak sekalian nih, selamat tahun baru. Saya lupa tadi. Happy New Year karena masih tanggal 8 sekarang, jadi kita masih dalam suasana tahun baru. Mudah-mudahan semangat baru, optimisme baru juga. Baik, Bapak-bapak para narasumber, terima kasih sudah bersama kami. Ini sudah 2 segmen, kita pada akhir nih sekarang ujung segmen kita ini. Saya kasih beri waktu mungkin ya 2 menit, 3 menit lah untuk closing statement. Jadi apa nih harapan atau mungkin kepada masyarakat, pada kita semua lah apa nih penutup mungkin sedikit. Kita mulai mungkin dari Pak Kasat Pol PP dulu. Silakan Pak Kasat, apa pesan terakhir, pesan-pesannya lah, bukan terakhir sih, pesan apa harapan juga mungkin di tahun baru ini juga Pak. Silakan Pak. Pak Kasat masih dengar? Terima kasih. Selamat tahun baru juga untuk kita semua. Ya. Jadi singkat saja Pak karena waktu kita. Kepada seluruh masyarakat Tabanan, ya, kami sampaikan bahwa wabah pandemi COVID-19 ini masih merajalela. Jangan mengharapkan kehadiran kami Satpol PP menegur kalian. Lebih baik kita sadar dengan keselamatan dan kesehatan kita. Mari kita jaga. Ke depan mari kita songsong pembangunan sehingga ekonomi kita tetap bergerak walaupun dalam suasana seperti sekarang ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya vaksin tentu wabah ini akan bisa terkendali dengan baik. Sekali lagi jangan mengharap kami datang untuk menegur kalian. Lebih baik kita sadar, kita semua menyadari bahwa ini wabah sangat berbahaya dan kita harus memproteksi diri keluarga dan masyarakat kita. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasatpol. Semangat terus bertugas bersama jajaran. Semoga masyarakat kita semakin sadar dengan ubah laku karena sekarang sudah wajib 3M itu ya. Sudah pakai kata wajib. Ada ingat pesan Ibu juga. Baik, yang kedua dari Pak Kepala Dinas Pendidikan, mungkin Pak ada pesan atau mungkin closing statement-nya yang khususnya di dunia pendidikan, baik orang tua atau mungkin pihak-pihak terkait dengan dunia pendidikan, guru dan sebagainya. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan harapan kami ya, semoga wabah COVID ini segera berlalu dan kita semuanya bisa selamat dari wabah yang begitu besar ini. Nah, kemudian yang kedua saya sampaikan kepada warga sekolah ya, kepada warga sekolah, mari kita berpartisipasi ya di dalam menekan laju perkembangan COVID di Kabupaten Tabanan dengan tetap menerapkan pola hidup sehat di sekolah dan di masyarakat. Karena warga sekolah merupakan teladan di masyarakat, dijadikan teladan di masyarakat dengan kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menerapkan menggunakan masker, mencuci tangan. Nah, sudah barang tentu masyarakat akan cenderung meniru perilaku kita. Sehingga langkah kecil kita itu akan memberi kontribusi yang besar kepada masyarakat Tabanan khususnya. Demikian juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang ikut menyaksikan live streaming ini ya, saya harapkan berperan juga di dalam mendidik anak-anak, mendampingi anak-anak di dalam menerima pembelajaran ini agar generasi muda bangsa kita khususnya di Tabanan ya tidak mengalami degradasi pengetahuan yang terlalu rendah akibat daripada COVID ini.
Dan kami seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wabub melalui Pak Kristiadi, ya, kami akan berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi ya terkait dengan bagaimana proses pembelajaran di Kabupaten Tabanan walaupun di masa pandemi ini. Mudah-mudahan saja apa yang kami lakukan bisa bermanfaat besar di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Tabanan. Ya, itu barangkali. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak Kadis. Sangat baik sekali tadi pesannya untuk masyarakat. Semoga dunia pendidikan kita kembali Pak, termasuk di Tabanan dan seluruh Indonesia, dimanapun juga. Baik, terakhir ini mungkin ada pesan dari Pak Kristiadi mewakili Pak Wabub. Dipersilakan, ada harapan untuk masyarakat Tabanan khususnya terkait kita menyusun tahun baru dan walaupun masih dalam masa COVID ini. Silakan. Apalagi sekarang mau ada harapannya ada divaksin nih. Ya. Mungkin secara politik mungkin Pak Wabub nanti jadi bupati akan lebih baik lagi. Silakan Pak Kristiadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Bapak menyampaikan sedikit pesan beliau dalam rangka closing statement ini. Beliau menyampaikan mari bersatu untuk melawan COVID ini. Jadi segala sesuatu, ya, ide, saran, usul itu kami, mohon izin kami sampaikan itu Bapak terbuka terhadap hal-hal yang perlu disampaikan dalam rangka membangun Tabanan yang lebih baik, Tabanan yang aman, unggul, dan mandiri ini. Terkait dengan, mari kita percayakan hal ini kepada apapun upaya pemerintah, itu pasti ada langkah yang baik. Itu harus kita percaya, tanamkan pada diri sendiri dan seluruh warga Tabanan bahwa pemerintah ini tidak mungkin membuat masyarakatnya menjadi tidak baik, pasti berkeinginan menjadi yang lebih baik apapun usahanya, termasuk untuk upaya-upaya untuk vaksin ini juga. Mari kita percaya betul kepada pemerintah bahwa dengan bersatu kita akan mampu untuk melawan COVID ini sehingga kita semua bisa hidup lebih baik. Dalam waktu dekat tetap terapkan protokol kesehatan dan 3M. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Kristiadi, juga Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Kadis. Terima kasih banyak Pak Sarbo juga, Pak Kasatpol PP. Kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Dapat saya kesimpulan bahwa masyarakat semakin sadar sekarang. Harapannya kita bersama baik di pemerintahan maupun masyarakat sama-sama menjalankan fungsi dan tugas kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita harapkan agar pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa hidup kembali secara normal. Semoga bermanfaat perbincangan kita atau diskusi kita kali ini, baik bagi kita diri kita sendiri maupun bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena acaranya mungkin agak mendadak saya mengundangnya, tapi cukup menarik dan seru. Semoga bisa berdiskusi lagi di lain waktu. Kami dari jajaran Keluarga Besar Radar Bali mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tabanan juga atas kerjasamanya selama ini sudah terjalin sebagai sangat baik. Semoga ke depan lebih baik lagi. Saya akhiri dengan ucapan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Kasat. Semua rahayu. Jadi saya mohon maaf minta nama lengkapnya nanti ya untuk jabatannya supaya nggak salah. Ya. Oke. Sukses semua Niki. Nanti di WA ya, nanti di WA saja ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi terima kasih, selamat siang. Siang.